Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan pembicaraan mengenai fluid dinamis pada pokok bahasan penerapan persamaan Bernoulli khusus pada bejana berpancuran dan penturimeter. Karena keterbatasan untuk tayangan, jadi saya batasi pada bejana berpancuran dan penturimeter. Selamat menyaksikan adik-adik dan selamat menyimak. Baik adik-adik, kita lanjutkan contoh penerapan persamaan Bernoulli pada bejana berpancuran. Ini merupakan teorema Torricelli. Ini di mana ada sebuah tangki wadah yang tinggi airnya dijaga tetap. Anggap dari dasar itu tinggi permukaannya H1 besar. Kemudian pancurannya berada H2 dari dasar wadah atau bejana atau tangki. Kemudian selisih dari H1 dan H2 itu sama dengan H1 kecil. Nah, adik-adik biar tahu bahwa pada bejana berpancuran ini karena tinggi dijaga tetap, berarti nanti P1-nya dianggap 0. Demikian pula tekanannya P1 sama dengan P2. Sehingga nanti persamaan Bernoulli-nya kiri kanan bisa dilihat, karena P1 sama P2 bisa coret, P1-nya sama dengan 0, sehingga nanti kecepatan air keluar pancuran bisa dicari yaitu akar 2G kali H1 kurang H2. Karena tadi sudah saya bilang bahwa H1 min H2 sama dengan H1 kecil, sehingga nanti kecepatan keluar pancuran itu menjadi akar 2GH1. Nah, bila ingin mencari debit air yang keluar pancuran, Q yaitu bisa A2 kali akar 2GH1. Di mana A2 itu adalah luas penampang pancuran. Nah, di mana jarak jatuh air pertama kali juga bisa dicari yaitu X sama dengan I2 kali T. Di mana T ini bisa dicari dari yaitu A2 sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi, untuk mencari jarak jatuh air, ada harus cari dulu T-nya dari H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian Q2-nya dicari dari akar 2G H1 kurang H2. Sehingga nanti X yang dicari yaitu Q2 kali T. Jadi tidaklah terlalu sulit adik-adik. Mari kita simak contoh soal berikut untuk memperkuat pemahaman penerapan pada bejana berpancuran. Selamat menyimak. Mari adik-adik untuk meningkatkan pemahaman tentang bejana berpancuran, kita lihat contoh soal berikut. Ini ada bejana berisi air, di mana jarak pancuran dari dasar bejana itu adalah 0,5 meter. Kemudian jarak jatuhnya air yaitu 1 meter dari dasar bejana. Jadi di sini dibalik, ditanyakan kecepatan air keluar dari lubang. Seperti tadi, sebelumnya di mana X yaitu P2 kali T. Di mana saya bilang tadi bahwa T-nya bisa dicari dari H2 sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H2-nya ini adalah 0,5, sehingga T-nya bisa dicari yaitu akar 2H per G. Masukkan H-nya 0,5, 2 kali 0,5 adalah 1, jadi 1 per 10 sama dengan 0,1 akar 10. Karena X-nya 1, maka P-nya adalah X per T, yaitu 1 per 0,1 akar 10. Sama-sama dikalikan akar 10, jadi hasilnya akar 10 meter per sekon. Jadi tidaklah terlalu sulit adik-adik. Jadi yang penting ingat rumusnya, mana yang besaran-besaran yang dipakai, mana yang 1, mana yang 2. Jadi memudahkan adik-adik memasukkan ke dalam rumus. Baik, untuk memperkuat pemahaman tentang penerapan persamaan Bernoulli, kita lihat sekarang penerapan pada penturimeter. Baik, adik-adik, kita lanjutkan penerapan persamaan Bernoulli pada penturimeter. Jadi perlu diketahui bahwa penturimeter ini adalah alat untuk mengukur kecepatan suatu zat cair.
Penturimeter ini ada dua, yaitu penturimeter tanpa manometer. Yang kedua, penturimeter dengan manometer. Adik bisa lihat, ini ada pipa berhubungan, di mana pada pipa yang besar ada pembuluh kecil ke atas, demikian pula pada pipa yang kecil ada pembuluh ke atas. Nanti karena tekanan pada pipa 1 lebih besar pada pipa 2, maka nanti pada pipa yang kecil itu air akan naik atau zat cair akan naik. Nah, dalam kasus seperti ini, adik bisa lihat yaitu pipanya mendatar. Itu berarti nanti dianggap H1 sama dengan H2. Sehingga nanti bisa dicoret. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, kasus seperti ini, maka nanti di sini akan diterapkan yang pertama adalah persamaan kontinuitas. A1 P1 sama dengan A2 P2. Yang kedua, yaitu tekanan hidrostatis karena naiknya zat cair dalam pipa pembuluh kecil, yaitu tekanan hidrostatisnya pH sama dengan rho GH, di mana H ini adalah kenaikan zat cair dalam pipa kecil. Nah, tadi karena H1 sama dengan H2, sehingga persamaan Bernoulli menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, dari ketiga persamaan ini bisa disubstitusi dari persamaan kontinuitas, tekanan hidrostatis, persamaan Bernoulli. Diperoleh nanti bahwa kecepatan air masuk ke dalam pipa itu yaitu akar 2GH per A1 per A2 kuadrat kurang 1. Atau kecepatan P2-nya sama dengan akar 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Tapi saran saya jangan menghafal rumus yang jadi. Lebih baik konsep dasarnya yang diingat. Yaitu tadi, terapkanlah persamaan kontinuitas. Yang kedua, gunakan tekanan hidrostatis. Yang kedua, perbedaan tekanan dari persamaan Bernoulli. Jadi dari ketiganya itulah disubstitusi. Sehingga nanti besaran-besaran yang ditanyakan bisa diperoleh. Mari kita lihat untuk memperkuat penguatan tentang penturimeter, kita lihat contoh soal berikut. Selamat menyimak. Adik-adik, kita lanjutkan dengan penturimeter dengan manometer. Bedanya dengan yang tadi menggunakan cairan yang sejenis. Dalam hal ini bisa dilihat bentuknya, yaitu bagian yang berbentuk U, bagian bawah itu diisi dengan raksa. Jadi fluida mengalir di atasnya. Seperti saya katakan tadi bahwa tekanan pada penampang 1 lebih besar daripada penampang 2. Sehingga nanti kaki di sebelah kanan daripada pipa U ini akan naik setinggi H. Nah, di sini juga sama. Pipanya mendatar, jadi nanti dianggap A1 sama dengan H2. Sehingga nanti H1 dicoret dengan H2. Cuma bedanya dengan yang tadi, bahwa yang tadi tekanan hidrostatisnya disebabkan oleh zat cair sendiri. Nah, kalau dalam kasus dengan manometer ini, tekanan hidrostatis disebabkan oleh raksa. Sehingga tekanan hidrostatisnya menjadi rho aksian G kali H. Nah, tadi karena tingginya sama, jadi H1, H2 dicoret, sehingga tinggal perbedaan tekanan karena persamaan Bernoulli menjadi setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Demikian pula karena setiap kasus pipa ini berlaku persamaan kontinuitas. A1 P1 sama dengan A2 P2. Nah, dari ketiga persamaan inilah kemudian sama disubstitusi, sehingga nanti akan diperoleh yaitu kecepatan air masuk, yaitu atau fluida masuk, cairan masuk, P1 sama dengan A2 akar 2 rho aksian min rho kali GH per rho kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Keduanya A1 akar 2 kali rho aksian min rho kali G kali H per rho kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Di mana harus ingat bahwa rho itu massa jenis cairan, rho aksian massa jenis raksa, H itu tadi perbedaan tinggi raksa.
A1 luas penambang 1, A2 luas penambang 2, G percepatan gravitasi. Perlu juga diingat nanti bahwa A itu karena berupa lingkaran, sehingga nanti A-nya adalah pi R kuadrat. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Yang penting ingat ketiganya tadi, yaitu berlaku persamaan kontinuitas, perbedaan tekanan dari Bernoulli, kemudian perbedaan tekanan dengan tekanan hidrostatis. Jadi dari ketiganya itu disubstitusi sehingga nanti besaran-besaran apa yang ditanyakan dalam soal, adik-adik bisa menjawab. Mari kita simak contoh soal berikutnya untuk memperkuat penturimeter dengan manometer. Selamat. Jadi kita lanjutkan, kita simak contoh soal penturimeter yang menggunakan manometer. Di sini diketahui bahwa jari-jari penambang besar 2 cm, yang kecil 1 cm. Di sini digunakan suatu sat-cair yang sudah diketahui, yaitu sat-cair X. Kemudian kecepatan pada penambang 1 itu 4 meter per sekon. Sat-cair X itu massa jenis 800 kg per meter kubik. Kemudian diguna raksa, massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Jadi begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Kecuali ya, dia sebelah menyebelah, seperti pada persamaan kontinuitas karena dia dicoret. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau ada kasus seperti ini, gunakanlah ketiga rumus yang tadi, yaitu persamaan kontinuitas, kemudian persamaan Bernoulli, karena di sini tingginya sama, rho GH1 coret dengan rho GH2, sehingga didapat perbedaan tekanannya P1 min P2 sama dengan setengah rho X P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, masukkan, karena di sini diketahui jari-jari, maka luasnya dinyatakan dalam pi R kuadrat. Jadi pi-nya dicoret, didapatlah P1 min P2 sama dengan setengah rho X P1 kuadrat kali R1 per R2 kuadrat kurang 1. Jadi diperolehlah bahwa perbedaan tekanan karena sat-cair X yaitu rho X kali 1,5 P1 kuadrat. Nah, kemudian dari tekanan hidrostatis P1 min P2 sama rho raksa kali G kali H. Nah, kemudian disamakan dengan perbedaan tekanan dari persamaan Bernoulli, diperoleh bahwa rho X 1,5 P1 kuadrat sama dengan rho raksa kali G kali H. Sehingga H-nya diperoleh 1,5 P1 kuadrat rho X per rho raksa kali G. Masukkan angkanya, yaitu 1,5 kali 4 kuadrat kali 800 per 13.600 kali 10. Diperoleh dia hasilnya adalah 0,14 meter atau 14 cm. Jadi begitu adik-adik, tidaklah terlalu sulit menerapkan tiga persamaan ini di dalam penturimeter baik dengan manometer maupun tanpa manometer. Nanti silakan mencoba soal yang ada di bawah. Mari kita simak soal berikutnya. Begitulah adik-adik, di pertemuan yang ketiga ini saya khusus hanya membahas penerapan persamaan Bernoulli pada bejana berpancuran maupun di dalam penturimeter. Nanti penerapan pada tabung pitot dan pesawat udara akan dibahas pada pertemuan yang keempat. Jadi begitulah adik-adik, tidaklah terlalu sulit bagaimana persamaan Bernoulli pada bejana berpancuran, kemudian tadi pada penturimeter untuk mencari kecepatan suatu zat cair. Prinsipnya tadi digunakan yaitu persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli maupun tekanan hidrostatis. Ketiganya bisa disubstitusi, bisa mana saja duluan, tergantung yang ditanyakan. Mudah-mudahan adik bisa mencoba soal kedua ini, bisa menjawab dengan baik. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komen untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.